Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang manajemen persediaan, yaitu manajemen inventory. Kenapa persediaan itu sangat perlu kita butuhkan? Karena dengan adanya persediaan, ada stok itu, maka kita bisa melayani pelanggan kalau itu memang berupa barang jadi. Persediaan itu ada beberapa macam, ada persediaan barang jadi, ada bahan baku, dan ada bahan setengah jadi. Kalau persediaan tentang barang yang jadi atau produk, berarti itu adalah untuk melayani pelanggan, supaya pelanggan itu tetap dapat dilayani. Adapun dengan persediaan bahan baku adalah supaya proses produksi dapat terus berjalan dengan baik. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana manajemen persediaan yang kita perlukan, yaitu dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau yang disingkat dengan EOQ. Tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk mengendalikan persediaan agar dapat melayani kebutuhan persediaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu, serta dapat meminimalkan total biaya operasi perusahaan. Ya. Jadi persediaan itu sangat perlu sekali untuk kelanjutan operasi daripada perusahaan. Fungsi dari persediaan itu adalah satu, memperkecil risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan. Jadi dalam pengiriman produk atau barang bahan baku itu bisa saja terjadi keterlambatan ya dalam perjalanan. Ya. Yang kedua adalah memperkecil risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Jadi ada material yang rusak, ya kalau kita punya persediaan berarti kita bisa menggantinya dengan persediaan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan bahan baku yang disediakan secara musiman. Yang keempat adalah mempertahankan stabilitas produksi. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan mesin. Dengan adanya persediaan yang cukup, maka mesin atau pabrik itu akan terus berjalan. Ya, karena biasanya satu pabrik itu berjalannya 24 jam. Kemudian 6, bisa memberikan pelayanan kontinu pada pelanggan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang 7 adalah menurunkan biaya produksi. Ya. Biaya produksi dan biaya operasi. Jenis-jenis persediaan itu adalah yang kita sebut dengan batch stock. Itu pengadaan persediaan yang dilakukan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan yang normal. Jadi yang lebih daripada normal itu adalah batch stock. Kemudian fluctuation stock itu adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Ya. Kemudian anticipation stock adalah persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Berarti anticipation stock ini adalah suatu persediaan yang setiap tahunnya sama ya. Kalau fluctuation stock itu yang persediaannya mungkin pada bulan-bulan tertentu itu tidak sama ya, yang tidak dapat diramalkan. Ya. Unsur-unsur dalam persediaan itu ada biaya-biaya, ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan, ada biaya kekurangan atau shortage cost. Biaya pemesanan disebut juga dengan ordering cost, itu terlibat ada biaya pembelian, biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya penerimaan, biaya pemeriksaan. Ya. Kalau yang sangat sederhana dalam manajemen masalah persediaan yang sangat sederhana, mungkin hanya terdiri dari biaya transportasi saja. Ya. Kemudian biaya penyimpanan yang kita sebut dengan holding cost atau carrying cost, itu daripada biaya sewa gudang, administrasi pengadaan, gaji pelaksana, asuransi, pajak, modal, dan sebagainya. Ya. Kalau produknya atau jumlahnya kuantitasnya kecil, mungkin hanya gaji pelaksananya saja. Ya. Sewa gudang biasanya kalau produksinya barangnya atau bahan bakunya tidak terlalu banyak, ya dia hanya menggunakan satu ruangan yang tidak mengeluarkan biaya banyak.
Kemudian biaya kekurangan atau shortage cost, itu adalah biaya karena kehilangan pelanggan. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, tidak keinginan pelanggan, maka itu disebut dengan biaya kehilangan pelanggan. Sehingga ada terkait juga dengan biaya administrasi tambahan, biaya tertunda penerimaan, biaya tertunda penerimaan pendapatan, kemudian biaya tertunda penerimaan keuntungannya. Jadi opportunity cost-nya, jadi shortage cost itu kalau kita tidak bisa melayani pelanggan, ya karena persediaan kita ini sudah habis atau sudah tidak ada lagi. Model persediaan economic order quantity, asumsinya adalah barang yang disimpan hanya satu macam. Jadi untuk EOQ ini adalah untuk satu macam. Jadi kalau ada banyak macam ya dihitung satu-satu. Kemudian permintaan umumnya adalah konstan. Kemudian barang yang dipesan segera dapat tersedia. Jadi ya, barangnya ada, cepat tersedia. Maksudnya demikian ya, walaupun ada 1-2 hari ya. Kemudian dan tidak ada back order aja, artinya tidak ada pemesanan kembali atau pemesanan yang berikutnya ya. Pemesanan yang pertama tidak terpenuhi, kemudian ada ditambah lagi dengan pemesanan berikutnya, itu disebut dengan back order. Kemudian biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu adalah konstan. Ya, dalam 1 tahun itu biaya pemesanan, biaya penyimpanan itu tidak berubah ya dan diketahui. Jadi ini adalah asumsi untuk economic order quantity. Pendekatan formulanya mengenai formulanya seperti ini adalah kalau kita mengetahui jumlah kebutuhan dalam 1 tahun itu yang disebut dengan D. Kemudian K itu adalah biaya pemesanan. Kemudian C itu adalah harga barang per unit. H itu adalah biaya penyimpanan per unit barang, persentasenya. Ya, biasanya biaya penyimpanan itu adalah persentase dari harga barang per unitnya, berapa persen. Kemudian Q itu adalah jumlah pemesanan per order. Dalam waktu 1 kali pesan itu berapa jumlahnya, itu disebut dengan Q. T adalah waktu antara satu pesanan dengan lainnya. Dari definisi tadi, maka kita bisa menghitung frekuensi pesanan per periode, frekuensi pesanan dalam 1 tahun ya, itu adalah D, demand-nya dalam 1 tahun, kebutuhan dalam 1 tahun dibagi dengan Q. Berarti Q-nya harus dihitung dulu. Kemudian biaya pemesanan itu adalah frekuensi D dibagi Q dikalikan dengan K. K itu biaya pemesanan. Jadi banyaknya pemesanan dikalikan dengan biaya pemesanan. Persediaan rata-rata rumusnya adalah Q per 2. Kemudian biaya penyimpanan per unit barang itu ada H dikalikan dengan C. H itu adalah persentase penyimpanan barang per unit. C adalah harga barang. Kemudian biaya penyimpanan per tahun, berarti adalah biaya penyimpanan itu adalah Q per 2. Jadi penyimpanan tadi rumusnya adalah Q per 2, persediaan rata-rata, dikalikan dengan biaya penyimpanannya H kali C. Nah, total biaya persediaan itu adalah biaya pemesanan, yaitu adalah D per Q dikalikan dengan K, ditambah dengan Q per 2 kali H kali C. Nah, kalau biaya pemesanan dan biaya penyimpanan ini kita buat persamaan seperti ini, ya, D per Q kalikan K sama dengan Q per 2 kali HC, maka nanti kita akan mendapatkan rumus EOQ-nya, yaitu adalah Q. Q EOQ itu adalah akar dari 2 kali kebutuhan dalam 1 tahun, kalikan dengan biaya pemesanan K, kemudian dibagi dengan biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan ini bisa H kali C atau bisa sudah dalam bentuk satuan per unit. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan EOQ. Jadi kalau 1 kali pesan itu, ini adalah yang paling minimum itu adalah rumusnya seperti ini. Akar 2D kali K dibagikan dengan biaya penyimpanan. Jika kita dalam 1 tahun, misalkan di sini ada 3 kali pesan, ya, berarti ini pada waktu 1 kali pesan itu adalah Q-nya itu adalah sebesar ini, Q-nya, ya, Q. Kemudian barang itu dipakai, habis, dipakai terus, turun, habis. Nah, inilah fungsi pemakaiannya, turun ya.
Jadi pada satu titik itu di sini ada habis barangnya ya. Nah, kemudian pesan lagi barangnya ada. Asumsinya seperti itu ya. Kemudian ini kita dapat lagi sejumlah key lagi, kemudian dipakai, habis, kemudian pesan lagi, kemudian datang lagi sejumlah key, dipakai, habis ya. Nah, tapi pada dasarnya pemesanan itu tidak dilakukan di sini, tapi dilakukan sebelum barang itu habis. Nanti ada rumusnya ya. Nah, inilah yang disebut dengan EOQ. Jadi satu kali pesan itu adalah seperti ini. Jadi grafik ini adalah grafik pemakaiannya, pemesanannya seperti ini, key-nya di sini, ini grafik pemesanannya habis, kemudian pesan, barang datang, kemudian dipakai habis, barang datang, dipakai habis, dan seterusnya. Ya. Jadi adalah grafik daripada pemakaian dalam 1 tahun. Kemudian untuk rumus biayanya, untuk grafiknya, untuk grafik biaya penyimpanan, grafik biaya penyimpanan itu adalah seperti ini. Jadi semakin banyak ya, semakin besar key-nya, ya, maka dia akan naik terus ya. Ya, tergantung daripada key-nya ya. Key-nya makin besar maka biayanya makin menaik terus ya. Kalau key-nya kecil maka dia akan landai ya. Kemudian biaya pemesanan ini adalah biaya pemesanan adalah rumusnya seperti ini ya. Ini di sini rumusnya pakai S, tapi tadi rumusnya pakai K sama ya. Maksudnya adalah biaya pemesanan ya dibagi dengan K D per key itu adalah frekuensi ya. Jadi semakin banyak frekuensinya maka dia akan semakin banyak frekuensi maka dia akan semakin banyak biayanya ya. Jadi semakin banyak frekuensinya maka dia semakin banyak biayanya. Kemudian dari sini adalah di sini adalah total cost-nya. Ya, total cost-nya itu adalah pada waktu dia key-nya adalah perpotongan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Ini adalah EOQ-nya di sini ya. Dan EOQ dari perpotongan ini kita dapatkan EOQ-nya di sini. Kemudian total cost-nya adalah ini, kita tarik ke sini, ini adalah total cost-nya ya. Jadi total cost itu ada biayanya di sini. Ya. Oke. Contohnya, kebutuhan bahan baku dalam 1 tahun ditaksir ada 1.000 unit, satu pesanan memerlukan biaya 10.000, berarti K-nya adalah 10.000. Biaya pembelian per unit adalah 2.000, jadi harga barangnya 2.000, C-nya. Biaya penyimpanan setahun adalah 10% dari nilai rata-rata persediaan. Jika diumpamakan bahwa setahunnya hanya dilakukan 1 kali, maka berapa total biayanya ya? Kalau dia hanya melakukan pemesanan 1 kali berarti frekuensinya 1, kemudian biaya pemesanannya adalah 10.000 berarti dia adalah 10.000. Kemudian dia penyimpanannya adalah key per 2 berarti 1.000 dibagi 2 ya, dikalikan dengan harga barang dikalikan dengan persentase biaya penyimpanan. Dapatnya 100.000. Kemudian total biaya pembelian barangnya, produknya adalah 2.000 dikalikan 1.000 berarti 2 juta. Sehingga total biaya persediaan ya, termasuk dalamnya biaya pembelian adalah 2.110.000. Tapi kalau misalkan ini tidak dimasukkan, jadi biaya pembelian ini tidak dimasukkan, maka biaya persediaan itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan itu adalah 110.000. Beberapa alternatif mengenai kuantitas pesanan pembelian dicatat dalam kolom-kolom. Untuk setiap alternatif itu dihitung berapa besarnya biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Artinya kita juga bisa menghitung dengan cara menggunakan Excel ya. Contohnya adalah taksiran persediaan yang dibutuhkan dalam 1 tahun adalah 2.000 unit, biaya bahan
per unitnya adalah 2.000, biaya pemesanan K-nya adalah 3.000, biaya penyimpanan adalah 200, atau dalam persentase adalah 10%, 10% kali bahannya adalah 200. Ya. Dari sini kita akan mencoba bagaimana menghitung EOQ-nya. Ya. Menghitung EOQ-nya. Kita gunakan dengan menggunakan simulasi seperti ini, dengan menggunakan Excel tentunya ya. Kalau ini adalah per ordernya adalah 100 unit ya. Tadi kita kebutuhan kita adalah berapa? Kebutuhan kita adalah 2.000 unit ya. 2.000 unit. Kalau kali pesan itu adalah 100 unit berarti 2.000 dibagi 100. Berarti banyaknya pemesanan itu adalah 20 kali frekuensinya ya. Kemudian kalau dia sekali pesan itu 200 ya. Kali pesan itu 200 maka kita hitung dulu sampai ke bawah ya. Jadi kalau ada 100 unit key-nya, key-nya 100 unit, maka banyaknya pemesanan adalah 20 ya. Dari 2.000 dibagi 120. Kemudian rata-rata persediaan adalah key per 2, 100 bagi 2. Kemudian biaya rata-rata persediaan adalah 200 dikalikan dengan 50, berarti 10.000. Kemudian biaya pemesanan per tahun, yaitu banyaknya pemesanan, yaitu 20 dikalikan dengan 3.000, ya, berarti jadi 60.000, ya, 60.000. Kemudian totalnya adalah 10.000 tambah 60.000, 70.000. Itu kalau key-nya atau EOQ-nya 100. Kemudian kalau EOQ-nya 200, berarti 2.000 dibagi 200, kita dapatkan frekuensinya 10. Kemudian rata-rata persediaannya adalah 200 bagi 2 adalah 100. Kemudian biaya persediaannya itu adalah 200 dikalikan 200 dikalikan dengan 100 ya. Berarti 20.000 ya. Kemudian ini biaya pemesanannya adalah 3.000 dikalikan dengan 10 berarti 30.000. Jadi contohnya adalah 50.000. Nah, kalau misalkan di sini 225, maka frekuensi 8,9, rata-rata persediaannya adalah 225 dibagi 2 ya. Kemudian biaya persediaannya adalah 200 dikalikan dengan 112,5. Jadi 22.500. Kemudian biaya pemesanannya adalah 3.000 dikalikan dengan 8,9 berarti 26,700. Totalnya adalah 49 ya. Kalau misalkan 250 berarti 1.000 dibagi 250 berarti adalah 8 frekuensinya. Rata-rata persediaannya adalah 250 dibagi 2, 125. Kemudian biaya rata-rata persediaan adalah 200 kalikan 125, 25.000. Kemudian biaya pemesanannya adalah 3.000 dikalikan 8, yaitu adalah 24.000. Totalnya adalah 49. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kita lihat ini dari 100 ya. Kalau key-nya 100, dia total biaya persediaan adalah 70.000, kalau 200 50.000, kalau 225 49.200, kemudian kalau 250 49.000. Kemudian kalau 275 dia naik lagi jadi 49.400, kalau 300 dia jadi 50. Jadi yang paling minimum adalah biayanya pada waktu dia 49.000. Sehingga EOQ-nya ini adalah 250. Jadi ini kalau kita ingin menghitung EOQ dengan menggunakan cara tabel atau dengan menggunakan Excel. Biayanya jadi total biayanya. Jadi key EOQ-nya adalah 250, frekuensinya 8, biaya persediaannya 125, total biaya persediaannya adalah 25.000, biaya pemesanan adalah 24.000, kemudian total biayanya adalah 49.000. Nah, rumusnya kalau kita menggunakan rumus ya tinggal kita masukkan dengan rumus ini. Ini adalah EOQ dalam jumlah kuantitas. Ini adalah EOQ dalam rupiah. Ya. Nah, kalau kita menghitungkan EOQ-nya berarti 2 kali 2.000 dikali biaya pemesanan adalah 3.000 dibagi dengan harga barang 2.000 kali 10%. Maka kita dapatkan 224,94 berarti 245 ya. Tadi kalau kita dengan cara tabel kita dapatkan berapa? 250 ya.
Jadi kalau cara tabel itu cara pendekatan ya. Kalau yang mau tepatnya adalah menggunakan rumus ini 245 unit. Kalau kita ingin menghitung rupiahnya maka berarti rumusnya adalah ini 2 kali 2000 ya, dikalikan 2000 ini di 2000 unit dikalikan 200 kemudian dikalikan 3.000 biaya pemesanannya dibagi dengan 10%. Maka kita dapatkan 489.900 ya. Tadi kalau kita dengan cara tabulasi yang kita dapatkan harganya berapa? 490 dapat biayanya 490.000 ya. Ya, kita boleh menggunakan dengan cara tabel atau dengan menggunakan cara rumus ya. Oke. Contoh lagi, satu perusahaan X mempunyai permintaan akan satu komponen sebanyak 250.000 unit per 250 hari kerja. Permintaan adalah konstan dan seragam. Biaya penyimpanan adalah 50 rupiah per komponen per tahun. Biaya pemesanannya adalah 35.000 per order atau sekali pesan. Dan penyedia supplier membutuhkan waktu 2 minggu atau 10 hari kerja untuk pengiriman. Ya. Maka kita berapa EOQ-nya, berapa biaya persediaan totalnya. Permintaan per harinya kita bisa hitung. Ya, tadi ada 250 hari kerja, berarti permintaan per harinya adalah 250.000 dibagi 250, berarti 1.000 unit. Lead time-nya, ya. Bentar. Okay. Lead time-nya, lead time itu adalah 10 hari kerja, jadi titik pesan kembali itu adalah D kali L, berarti 1.000 dikalikan 10 hari, berarti 10.000 ya. Jadi kapan saja persediaan sudah tinggal 10.000, berarti kita sudah pesan kembali ya. Nah, sudah pesan kembali ya. Jadi ini kalau yang ada kaitannya dengan titik pemesanan kembali ya. Kemudian untuk menghitung EOQ-nya, berarti di sini rumus EOQ berarti 2 kali biaya pemesanan dikalikan dengan jumlah kebutuhan D-nya, D kali K kali 2 dibagi dengan biaya penyimpanan. Kita dapatkan 18.708 unit ya. Nah, total cost-nya ya kita tinggal masukkan ke rumusnya ya, berarti ini adalah Q per 2 ya. Berarti adalah Q per 2, ini adalah Q-nya 18.708 per 2 dikalikan biaya penyimpanannya 50. Kemudian ini adalah frekuensinya 250 dibagi dengan EOQ-nya, kemudian dikalikan dengan 35.000. Maka total biayanya adalah 935.414 rupiah. Ya. Oke. Kemudian tadi kita menggunakan rumus untuk pemesanan kembali itu adalah D kali L ya. Nah, tapi D kali L ini masih belum aman, itu harus ditambahkan dengan safety stock ya. Dengan tambah dengan safety stock. Nah, untuk menambah dengan safety stock itu di sini kita akan menggunakan contoh berikut ini. Masa transit normal itu adalah 3 minggu, artinya lead time-nya itu adalah 3 minggu. Tingkat pemakaian bahan baku yang normal itu 50 unit per minggu. EOQ-nya adalah 250 unit dengan asumsi bahwa penyerahan bisa saja memakan waktu sampai 5 minggu. Jadi dari 3 sampai 5 minggu ini adalah waktu lead time-nya. Ya. Jadi normalnya 3 minggu bisa bertambah 2 minggu. Dan tingkat pemakaian bahan bisa saja meningkat sampai 75 unit per minggu. Jadi dari 25 unit bisa meningkat jadi 75. Bagaimana kita menentukan titik pesan persediaan? Jadi kalau normal itu 3 minggu, 3 kali 50 unit, 150 unit. Pemakaian terlambat 2 minggu, berarti 2 minggu dikalikan 50 unit, berarti 100 unit. Ya. Penyimpangan pemakaian, yaitu ada 75 dari 50 menjadi 75, kalikan 5 minggu. Ya, kalikan 5 minggu ya. Jadi penyimpangannya itu bisa 5 minggu, berarti adalah 125 unit. Ya. Sehingga persediaan pengamannya adalah 100 unit ditambah dengan 125 unit, berarti 225 unit. Ya.
Kemudian titik pesannya adalah titik pesan normal, yaitu 150 unit ditambah dengan 225 unit ditambah dengan 375 unit. Jadi ini untuk menentukan titik pesan kembali yang paling aman, yaitu jadi titik pesan normal ditambah dengan persediaan pengaman, ya. Nah, persediaan pengaman ini bisa variasinya karena penyimpangan pemakaian per minggunya, ya, atau penyimpangan pemakaian per harinya, ya. Kemudian ini adalah keterlambatan lead time-nya, ya. Ya, bisa tidak ada juga, ya, tapi bisa juga terjadi penyimpangan pemakaian, ya. Jadi ini bisa bervariasinya di sini, ya. Untuk persediaan pengaman itu bervariasinya di sini. Nah, untuk menghitung EOQ-nya, ya pakai rumus EOQ biasa, ya. Ini kalau D-nya misalkan D-nya adalah 10.000 unit, K-nya 25, hanya 12,5% atau 0,125, C-nya adalah 1, berarti Q-nya adalah 2 kali D kali K dibagikan dengan biaya penyimpanannya 2.000. Ya. Frekuensi pemesanannya D per Q adalah 5. Waktu pemesanannya adalah 365 hari dibagi dengan frekuensinya, berarti 73 hari. Ya. Jadi kalau dihitung hari, itu setiap 73 hari dilakukan pemesanan, ya. Jadi bisa dilakukan, tapi pemesanannya tidak pada waktu di hari ke-73, tapi dilakukan pada waktu ya, titik pesan kembali, ya, ROP, reorder point, ya. Jadi yang tadi ini adalah menghitung reorder point, titik pesan kembali, atau yang kita sebut dengan ROP, reorder point. Nah, rumusnya di sini, ya. Jadi rumusnya di sini adalah D kali L atau U kali L, ya. Jadi penggunaan waktu lead time-nya, penggunanya ditambah dengan shift stock, ya. Tadi sudah saya jelaskan, shift stock itu adalah tergantung variasinya dari variasi pemakaian dalam waktu tunggu dan variasi waktu lead time-nya. Ya. Sehingga kalau secara grafiknya seperti ini, ya, jadi waktu tunggu, waktu lead time itu adalah titik pesan di sini, dan diharapkan pada waktu pemakaian di sini itu barang nanti pada waktu barang ini habis, barang sudah datang kembali, ya. Jadi ketika barang itu habis, barang itu datang, ya, sehingga dapat memenuhi asumsinya. Jadi pesannya bukan di sini, pesannya bukan di titik habis ini, tapi di titik sebelum lead time-nya, ya. Contoh, misalkan di sini ada kebutuhan bahan per minggu adalah 100 unit, lead time 3 minggu, jadi safety stock ditentukan sebesar 20% dari kebutuhan selama lead time, ya. Jadi bisa variasinya juga dengan menentukan berapa persen, ya. Berarti kalau 3 minggu ada 3 kali 100 ditambah 20% kali 3 kali 100. Dan ini tadi variasinya, variasi waktu lead time-nya dan variasi variasi penggunaannya, ya. Jadi ketika barang di gudang itu tinggal 360 unit, maka kita melakukan pemesanan kembali, ya. Demikian kuliah kita tentang economic order quantity. Semoga bermanfaat. Terima kasih.